Ketika kamu sangat menantikan sesuatu, seperti lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan impian, atau menikah dalam waktu yang lama, apakah kamu pernah merasa berpikir, setelah saya mencapai itu, saya akan jauh lebih bahagia daripada sekarang? Dan setelah kamu sampai di sana, itu adalah perasaan yang luar biasa. Ya, semuanya terasa menyenangkan dan baru, dan kamu benar-benar merasa sangat bahagia pada awalnya. Tapi biasanya jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Semua itu mulai memudar. Sebelum kamu menyadarinya, kamu merasa tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Kamu jadi bertanya-tanya, bukankah ini seharusnya membuatku bahagia? Ada apa di sini? Dan bagaimana cara saya memperbaikinya? Hai, selamat datang di Humanicity. Saya Tim, dan ini adalah episode pertama kami. Banyak kerja keras telah dilakukan untuk meluncurkan saluran ini, dan kami sangat semangat akhirnya bisa membagikannya dengan kamu. Seri pertama kami berfokus pada kebahagiaan. Dan tujuan kami adalah untuk melihat apa yang bisa kita pelajari dari para ilmuwan sosial dan filsuf terbaik sepanjang masa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tahun 1991, disco sedang naik daun. Disney World baru saja dibuka, dan para astronot sedang berkendara di bulan. Tapi dua psikolog di Universitas Northwestern, Philip Brickman dan Donald Campbell, sedang sibuk mempelajari kebahagiaan. Lebih tepatnya, mengapa itu tidak tampak bertahan lama? Mereka menemukan bahwa orang-orang yang mengalami perubahan besar dalam hidup yang positif, seperti menikah atau mendapatkan promosi, merasakan lonjakan kebahagiaan yang cepat dalam minggu-minggu segera setelah peristiwa itu. Namun, dalam beberapa bulan hingga setahun, mereka biasanya kembali ke tingkat kebahagiaan mereka yang normal. Pola yang sama muncul dengan peristiwa hidup yang negatif. Kendala atau kehilangan menyebabkan penurunan kebahagiaan secara langsung. Tapi untungnya, ini biasanya hanya bertahan beberapa minggu atau bulan sebelum kebahagiaan kita kembali ke titik awal, seolah-olah kita memiliki titik set kebahagiaan. Bahwa kita secara alami kembali ke titik itu berulang kali. Meskipun hal-hal buruk atau baik, menyebabkan kita bervariasi darinya untuk sementara. Psikolog menyebut ini sebagai treadmill hedonis. Hedonis, dikata Yunani untuk kesenangan, dan treadmill karena tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, tidak banyak yang berubah dalam hal kebahagiaan yang sebenarnya. Ternyata inilah cara otak kita terhubung. Kamu lihat, di zaman prasejarah, nenek moyang kita tidak bisa terlalu nyaman atau terlalu menderita. Dalam waktu yang lama, kita harus melakukannya. Dengan cepat beradaptasi, atau kita akan membeku sampai mati, atau dimakan oleh harimau bertaring sabra. Jadi yang tidak bisa beradaptasi punah, dan semua orang lainnya saling berhubungan, dan akhirnya kamu lahir belajar berjalan, dan melangkah ke treadmill hedonismu sendiri. Akibatnya, efek ini sangat kuat. Brickman dan peneliti lainnya melihat dua ekstrim pada tahun 1978, pemenang lotre baru-baru ini dan korban kecelakaan yang terluka, paralysis. Awalnya, hasilnya tidak mengejutkan. Pemenang lotre melaporkan peningkatan kebahagiaan yang signifikan, sementara orang-orang yang lumpuh tentu saja merasa putus asa. Tapi hanya setahun kemudian, kedua kelompok itu telah menyesuaikan diri kembali ke tingkat kebahagiaan mereka yang semula. Kebahagiaan pemenang lotre telah memudar. Dengan banyak yang menilai kebahagiaan harian mereka hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Sementara individu yang lumpuh menunjukkan ketahanan yang luar biasa, melaporkan tingkat kesenangan dan kepuasan harian yang mendekati level dasar. Faktanya, bahkan ketika kedua kelompok ditanya tentang masa depan mereka, jawaban mereka ternyata sangat mirip. Meskipun dalam keadaan yang sangat berbeda, baik pemenang lotre maupun korban kecelakaan memperkirakan tingkat kebahagiaan atau kesedihan yang serupa di masa depan. Karena kemampuan kita untuk beradaptasi sangat kuat, dan bahkan yang ekstrim sekalipun, hanya mempengaruhi sekitar 10% dari kebahagiaan jangka panjang kita, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian dan pola pikir. Bukan hanya pengalaman pribadi kita yang membuat kita tetap di treadmill hedonis. Perbandingan dengan orang lain juga memicu itu. Kamu sedang menggulir Instagram, melihat betapa baiknya hidup orang lain. Semua koneksimu tampaknya lebih kaya darimu, lebih menarik darimu. Dan secara umum, mereka lebih menikmati hidup dibandingkan kamu. Perbandingan ini menarik kita lebih jauh ke dalam treadmill. Ini kita terus-menerus mengukur diri kita dibandingkan dengan orang lain untuk memahami posisi kita dalam masyarakat. Dan seperti treadmill hedonis, insting ini kemungkinan memiliki akar dalam bertahan hidup. Bagi nenek moyang kita yang tinggal di gua, menilai status bisa berarti perbedaan antara diterima dan terpinggirkan, yang bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati. Hari ini sedih kita masih melakukan ini, tapi sekarang kita membandingkan kebahagiaan, kesuksesan, dan gaya hidup.
seringkali dibandingkan dengan gambar dan video yang disusun dengan hati-hati yang mewakili apa yang orang-orang harapkan dalam hidup mereka, bukan apa adanya. Ini menciptakan jebakan perbandingan, di mana bahkan pencapaian kita yang paling berarti pun bisa terasa tidak cukup. Di samping ilusi kehidupan yang sempurna, bahkan manusia paling elit pun tidak kebal dari jebakan ini. Pada Olimpiade Barcelona 1992, para peneliti menemukan bahwa peraih medali perunggu seringkali lebih bahagia daripada peraih medali perak. Kedengarannya aneh, kan? Tapi alasannya ternyata cukup sederhana. Peraih medali perak terfokus pada seberapa dekat mereka dengan medali emas, sementara peraih medali perunggu merasa bersyukur hanya untuk bisa berada di podium. Para ahli menyebut ini sebagai ketenaran medali perak. Faktanya, dalam satu studi tentang atlet Olimpiade, para ilmuwan sosial menemukan bahwa peraih medali emas dan sebagian besar peraih medali perunggu hampir selalu menunjukkan suasana hati yang positif, sementara peraih medali perak, di sisi lain, sering menunjukkan ekspresi kosong atau kecewa, dan mereka yang bereaksi menunjukkan respons yang sangat negatif. Semua ini tentang bagaimana kita membingkai kesuksesan kita, membandingkan ke atas versus membandingkan ke bawah. Tekanan ini membuat kita terus berlari lebih cepat di treadmill hedonis. Ini membuat semakin sulit untuk menemukan kepuasan dalam hidup kita sendiri. Pada akhirnya, bukan kenyataan kita yang sebenarnya yang menentukan kebahagiaan. Ini adalah jarak antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita dapatkan. Para ahli menyebut ini sebagai kesenjangan harapan. Semakin besar kesenjangan, semakin sulit untuk merasa puas. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang menetapkan harapan yang tidak realistis melaporkan kepuasan hidup 20 hingga 30% lebih rendah karena kenyataan jarang cocok dengan versi ideal yang ada di pikiran mereka. Ketika kita menantikan sesuatu yang kita inginkan, seperti pekerjaan baru, liburan impian, atau mungkin menjadi orang tua, kita cenderung membayangkan skenario terbaik, tapi kemudian kenyataan datang dengan semua ketidaksempurnaan yang tak terhindarkan. Masih bagus, tapi tidak sebaik yang kamu bayangkan. Dan kekecewaan ini menurunkan kebahagiaanmu. Tantangan ini bisa sangat bermasalah dalam hubungan romantis yang memiliki treadmill hedonis kecilnya sendiri untuk kamu jalani. Psikolog telah menemukan bahwa pasangan baru sering kesulitan ketika harapan mereka untuk hubungan meningkat lebih cepat daripada koneksi yang bisa berkembang secara realistis. Satu studi terhadap 400 pasangan pengantin baru menemukan bahwa pasangan yang menetapkan harapan yang terlalu tinggi mengalami penurunan kepuasan hubungan sebesar 20% dalam 2 tahun pertama. Alih-alih menghargai apa yang baik saat ini, kita terfokus pada apa yang hilang, terus-menerus menaikkan standar. Dan begitu saja, kebahagiaan menjadi sasaran yang terus bergerak. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari siklus yang tak henti-hentinya ini? Ya, ini seperti mengejar fata morgana, di mana setiap langkah hanya mengungkapkan lebih banyak pasir, tapi tidak ada air. Apakah kebahagiaan yang nyata dan abadi hanya berada di luar jangkauan kita? Nah, hanya dengan mempelajari tentang treadmill hedonis, seperti yang kamu lakukan sekarang, itu sudah merupakan langkah ke arah yang benar. Begitu kita menyadari bahwa semuanya tentang kesenjangan harapan, kita bisa fokus untuk menurunkan harapan kita, atau setidaknya menjaga agar tetap realistis dan menemukan cara untuk menghargai kenyataan kita saat ini, meskipun itu tidak ideal. Di sisi harapan, kita harus melakukan sesuatu tentang efek merusak dari perbandingan sosial. Psikolog merekomendasikan untuk membatasi penggunaan media sosial yang sebenarnya sudah jelas dan pikir matang tentang siapa yang kamu pilih untuk diikuti dan dijadikan panutan. Mulailah menyadari ketika perbandingan sosial berdampak negatif pada suasana hatimu. Jadi kamu bisa mengatur seberapa banyak kamu menggulir atau menempatkan dirimu dalam situasi yang penuh perbandingan sosial. Menurunkan harapan bukan berarti menjadi pesimis. Ini lebih tentang menyesuaikan pola pikirmu untuk menerima yang memuaskan daripada yang ideal. Penelitian telah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan mereka yang selalu mencari hal terbaik, orang-orang yang berusaha untuk cukup baik jauh lebih bahagia. Martin Seligman, pendiri banyak penelitian tentang psikologi positif, setuju? Dia merekomendasikan apa yang dia sebut optimisme realistis, yaitu percaya pada kemungkinan hasil yang baik sambil mempersiapkan diri untuk tantangan yang ada. Setelah kamu melakukan apa yang bisa untuk menjaga harapanmu tetap realistis, kamu juga bisa berusaha untuk lebih menghargai saat ini. Ini dimulai dengan apa yang kamu pilih untuk dihabiskan waktumu sejak awal. Para ahli menyarankan, alih-alih terus-menerus mengejar pencapaian berdasarkan apa yang orang lain dorong, fokuslah pada menetapkan tujuan yang berarti bagimu, yang kamu tahu di dalam hati benar-benar sejalan dengan nilai dan kekuatanmu.
Para peneliti psikologi positif telah menemukan bahwa semakin banyak orang terlibat dalam aktivitas yang bermakna, yang mencerminkan siapa mereka sebenarnya, semakin mereka merasakan kebahagiaan yang berbeda, itu bertahan jauh lebih lama. Terakhir, berapa orang menemukan kesuksesan dengan secara aktif mempraktikkan rasa syukur? Studi telah menunjukkan bahwa tindakan sederhana menulis setiap hari tentang apa yang kamu syukuri dalam jurnal rasa syukur bisa meningkatkan kebahagiaan hingga 25%. Jika kamu bisa menemukan disiplin untuk melakukan ini setiap hari, mungkin kamu adalah orang yang lebih baik daripada aku. Tetapi, cobalah jika kamu bisa. Pada akhirnya, ini tentang menemukan apa yang cocok untukmu. Dia bukan seorang ilmuwan sosial, melainkan seorang penyair Amerika. James Oppenheim mengatakannya seperti ini, orang bodoh mencari kebahagiaan di kejauhan, sementara orang bijak menumbuhkannya di bawah kakinya. Jadi mungkin kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang perlu dikejar. Setelah semua ini, jika itu benar, mungkin sudah saatnya untuk berhenti berlari dan turun dari treadmill. Jika kamu ingin menggali lebih dalam, buku-buku yang kami rekomendasikan tentang topik ini ada di bawah. Membeli melalui tautan ini membantu saluran ini tanpa biaya apapun untukmu. Tunggu sebentar karena semuanya menjadi lebih rumit ketika uang terlibat. Apakah kekayaan sama dengan kebahagiaan? Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Itu adalah topik yang akan kita bahas di video berikutnya. Kamu bisa klik di sini atau tautan di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi, tetaplah penasaran dan tetaplah manusia.